Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wahyuni Mulyana dengan NIM 2023-1127. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas kelima sistem kontrol industri, di mana tugasnya itu tentang sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri hingga saat ini. Nah, pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah sistem kontrol industri. Perkembangan sistem kontrol industri berawal dari penerapan prinsip kontrol sederhana pada era mekanik hingga menjadi sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan seperti saat ini. Salah satu contoh awalnya adalah penggunaan water clock atau jam air di Mesir kuno dan mekanisme pengaturan kecepatan mesin watt yang diperkenalkan oleh James Watt pada abad ke-18. Hal tersebut berfungsi mengatur kecepatan mesin secara otomatis melalui sistem umpan balik mekanik sederhana. Pada masa revolusi industri, mekanisme kontrol mekanik, hidrolik, dan pneumatik mulai digunakan untuk mengatur mesin produksi di pabrik tekstil, pertambangan, serta transportasi. Masuk ke abad ke-20, perkembangan teknologi listrik dan elektronik mengubah sistem kontrol dari mekanik menjadi sistem berbasis relay logik yang lebih cepat dan efisien. Pada tahun 1960-an, komputer mulai digunakan untuk mengontrol proses industri. Contohnya sistem IBM 1710 yang diterapkan untuk mengendalikan pabrik kimia dan pembangkit listrik. Tonggak penting berikutnya adalah munculnya Programmable Logic Control atau PLC pada akhir 1960-an oleh Richard Morley. Ia memungkinkan logika kontrol diubah dengan program tanpa mengganti kabel atau perangkat keras. PLC pertama Modicon 884 digunakan di industri otomotif General Motors untuk mengendalikan lini perakitan mobil secara otomatis. Perkembangan berlanjut ke Distributed Control System atau DCS pada pertengahan 1970-an yang digunakan dalam industri proses skala besar seperti minyak, gas, dan petrokimia. DCS memungkinkan beberapa pengendali lokal bekerja secara terkoordinasi. Bersamaan dengan itu, sistem supervisor, kontrol, dan data acquisition atau SCADA dikembangkan untuk memantau proses industri yang tersebar secara geografis, seperti sistem jaringan energi dan air. Pada era digital, integrasi komputer dan jaringan komunikasi menghasilkan sistem kontrol berbasis jaringan yang lebih efisien dan terhubung. Ini teknologi seperti industrial, Internet of Things atau IoT, Big Data, Edge Computing, dan Artificial Intelligence atau AI telah membawa sistem kontrol industri menuju era otomasi cerdas yang terhubung dengan kuat dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Lanjut, aplikasi sistem kontrol industri. Sistem kontrol industri memiliki penerapan yang sangat luas dalam berbagai sektor produksi, energi, transportasi, hingga layanan publik. Di industri manufaktur, kontrol industri digunakan untuk mengoperasikan robot industri, persaingan otomatis, dan mesin CNC. Misalnya di pabrik mobil Toyota atau Hyundai, sistem PLC dan robotika bekerja secara terorganisasi dan merakit kendaraan dengan presisi yang tinggi, mulai dari pemasangan bodi hingga pengecatan otomatis. Dalam sektor energi dan utilitas, sistem kontrol digunakan untuk mengatur turbin, boiler, dan generator pada pembangkit listrik tenaga uap maupun pembangkit listrik tenaga air. Contoh nyatanya adalah penerapan DCS di PLTU Suralaya, Banten yang mengontrol suhu, tekanan, dan aliran bahan bakar secara otomatis untuk menjaga efisiensi pembangkit listrik. Di industri minyak dan gas, sistem SCADA digunakan untuk memantau tekanan suhu serta aliran minyak pada jaringan pipa yang membentang ratusan kilometer, misalnya pada sistem distribusi milik pertanian. Selain itu, sistem kontrol juga berperan penting dalam pengelolaan air dan limbah. Di industri pengelolaan air milik PDAM, kontrol otomatis mengatur level tangki, pompa, dan dosis bahan kimia seperti klorin secara real-time. Pada sektor transportasi, sistem kontrol digunakan dalam pengaturan lalu lintas basis sensor dan PLC yang mengendalikan lampu lalu lintas. Lalu pada era modern, penerapan sistem kontrol berkembang ke konsep smart factory dan industri 4.0, misalnya di pabrik elektronik sistem onboard. Setiap mesin dilengkapi sensor IoT yang mengirimkan data ke cloud untuk analisis kualitas secara otomatis. Selanjutnya, komponen dan arsitekturnya.
Sistem kontrol industri terdiri dari beberapa elemen utama yang bekerja dalam satu kesatuan. Nah, sensor ini berfungsi mengatur variabel proses seperti suhu, tekanan, arus listrik, atau level cairan. Sementara aktuator seperti motor dan katup mengeksekusi perintah dari pengendali. Lalu controller yang bertugas mengolah sinyal dari sensor melalui kontrol seperti PID, lalu mengirimkan perintah ke aktuator agar sistem tetap berada pada kondisi set point yang diinginkan. Lalu HMI-nya memungkinkan operator memantau status sistem, mengatur parameter, dan melakukan intervensi bila diperlukan. Lanjut, secara arsitektur, sistem pengawasan tersusun dalam beberapa lapisan. Lapisan terendah adalah lapisan fisik yang berisi sensor dan aktuator. Lapisan menengah diisi oleh pengendali. Sementara lapisan atasnya adalah sistem supervisi seperti SCADA yang menghubungkan kontrol proses dengan jaringan manajemen perusahaan. Lanjut, implementasi di industri Indonesia. Sistem kontrol industri di masa depan akan berkembang menuju kontrol otonom yang mampu belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi proses. Nah, penggabungan teknologi AI, cloud, 5G, dan edge computing yang akan membuat sistem cerdas dan artificial dalam konteks Indonesia. Penerapan sistem kontrol modern menjadi bagian penting dari transformasi Making Indonesia 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing industri nasional sektor strategis seperti manufaktur otomotif, energi, petrokimia, dan pertanian berpotensi besar mengadopsi sistem kontrol berbasis digital. Untuk mendukung implementasi tersebut, perusahaan perlu melakukan audit terhadap sistem kontrol lama untuk menentukan prioritas modernisasinya. Adapun tantangan dan tren masa kini. Ini kemajuan teknologi digital membuat tantangan baru dalam pengoperasian sistem kontrol industri. Isu paling penting adalah keamanan cyber karena konektivitas tinggi membuat sistem rentan terhadap serangan dunia maya. Kasus serangan malware menjadi peringatan global bahwa sistem kontrol industri dapat disusupi untuk merusak proses fisik. Selain itu, masih banyak pabrik yang menggunakan peralatan lama yang sulit diintegrasi dengan teknologi baru. Masalah interoperabilitas, batasan hardware jaringan, serta kebutuhan ketersediaan sistem tinggi juga menjadi hambatan tersendiri. Namun, dan masa kini juga membuka peluang besar melalui penerapan Industrial Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI dan digital twin. IoT memungkinkan pengumpulan data secara masif dari ribuan sensor untuk analisis yang digunakan dalam pengembangan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol industri telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal revolusi industri hingga era digital saat ini. Pada masa awal, sistem kontrol masih bersifat mekanis dan manual, kemudian berkembang menjadi sistem yang berbasis elektronik dengan ditemukannya relay serta pengendali analog. Perkembangan besar terjadi dengan muncul program House Control atau PLC pada tahun 1990-an yang memungkinkan proses industri dikendalikan secara otomatis dan fleksibel. Memasuki era modern, sistem kontrol industri kini terintegrasi dengan teknologi digital dan kecerdasan Internet of Things dan peralatan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta adaptabilitas proses produksi. Aplikasinya sangat luas, mulai dari industri manufaktur, minyak dan gas, energi, hingga otomotif. Penerapan sistem ini terbukti mampu meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya operasional, serta meminimalkan kesalahan manusia. Dengan demikian, sistem kontrol industri menjadi elemen vital dalam mendukung transformasi menuju smart industry dan industri 4.0 serta menjadi fondasi utama bagi kemajuan teknologi industri di masa depan. Baik, selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi PPT ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.